Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Indra Pramudianingrum. Saya dari kelas C, NIM 2020-276. Cita-cita saya menjadi notaris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum tata negara. Apa itu hukum tata negara? Hukum tata negara merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Tidak semua negara atau bangsa memiliki sebuah konstitusi, walaupun semua negara semacam itu memiliki ius commune atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi hukum adat, konvensi, hukum statuta, hukum hakim, atau peraturan dan norma internasional. Pengertian tata negara menurut para ahli. Definisi hukum tata negara menurut Cornelis van Vollenhoven sebagai berikut, yaitu menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan bawahan menurut tingkatannya dan menentukan organ-organ atau lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum yang bersangkutan dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ atau lembaga-lembaga yang dimaksudkan. Sedangkan menurut Paul Scholten, hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tata organisasi negara. Kemudian dari Muhammad Kosnardi dan Halmani Ibrahim, hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara daripada negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dan garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya, dan masih banyak lagi. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis, jika negara dilihat secara keseluruhan atau ganzit tanpa melihat isinya. Sedangkan secara yuridis, jika negara atau peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Menurut Konstitusi Negara Indonesia, menganut hukum negara kesatuan. Hal ini dapat dicerna dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya adalah ciri-ciri negara kesatuan. Negara yang berbentuk kesatuan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara, baik di luar maupun dalam. Selanjutnya, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintahan pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Yang keempat, hanya terdapat satu konstitusi, Undang-Undang Dasar, satu kepala daerah, satu kabinet, dewan, menteri, dan parlemen. Yang terakhir adalah negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas politik. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Bentuk pemerintahan republik terbagi menjadi 3 macam, yakni republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Bentuk pemerintahan Indonesia telah sesuai berdasarkan pola kehidupan di negara. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pilihan langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Sejarah singkat sistem pemerintahan Indonesia. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu masa Orde Baru, masa Orde Lama, dan masa Reformasi. Yang pertama adalah sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua adalah sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru yang dipakai untuk memisahkan kekuasaan Soekarno atau biasa disebut dengan kekuasaan Orde Lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak pada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Organisasi kekuasaan negara. Pada hakikatnya, disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat negara tersebut dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, sering disebut dengan trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat diantaranya, yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Sebagai contoh, yang pertama adalah sifat memaksa. Sifat memaksa yaitu negara memaksakan kepada semua anggota negara atau semua warga negara untuk mematuhi dan menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dari atas sampai ke bawah, yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah sifat monopoli. Sifat monopoli merupakan perwujudan kekuasaan negara untuk menentukan ideologi, penentuan partai politik dan ormas, mata uang, harga, dan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kepentingan masyarakat. Dan terakhir adalah sifat yang mencakup semua, yang dimiliki
negara yang ditujukan agar warga negara atau rakyat mentaati setiap aturan yang dibuat tanpa harus memandang status ekonomi, sosial, perbedaan etnis, daerah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sifat yang mencakup semua adalah setiap warga negara wajib memiliki KTP, setiap warga negara wajib membayar pajak seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Semua ini diwajibkan oleh negara untuk warga negaranya. Sekian dari saya Anggita Indra Pramudia Ningrum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.